أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم هداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Surah Al-Imran ayat 92. Ma'asyiral muslimin as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di penghujung Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini, kita diberikan oleh Allah taufik, hidayah serta karunia darinya. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita rezeki, Allah berikan kepada kita segala kenikmatan dunia, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika ibadahnya di dalam malam-malamnya dia beribadah kepada Allah, siang harinya dia bekerja dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau ini adalah pribadi yang sungguh mulia, sungguh agung, kekasih Allah yang paling dekat kepada Allah, tetapi kenapa engkau masih begitu kuat beribadah, begitu rajin beribadah, senantiasa menjaga ibadah dan hubunganmu dengan Allah?" Maka kata Rasulullah SAW, "La'alli abdan syakura." Apakah aku ini tidak termasuk hamba yang bersyukur? Maka ciri khas orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ibadah salatnya, ibadah puasanya, infak dan sedekahnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seorang panutan bagi kita. Kita banyak terinspirasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan beliau yang sungguh mulia, kepedulian beliau kepada sesama, amal ibadah yang beliau kerjakan, semuanya beliau curahkan agar hamba-hambanya, agar umatnya menjadi umat terbaik. Di malam harinya Rasulullah berdoa untuk umatnya, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang sebelum kami. Ketika meninggalnya Rasulullah pun senantiasa menanyakan tentang umatnya, ummati, ummati. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita semua sebagai umatnya, maka selazimnya lah kita mentakzim beliau, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, sehingga kita senantiasa mendapat barakah darinya dan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan satu ciri khas orang yang bertakwa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 Allah menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, maka kamu gemar untuk menginfakkan, memberikan dan berbagi kepada sesama. Dalam surah Ali Imran ayat 92 yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lan tanalul birra, sama sekali tidak akan, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menafkahkan, sehingga kamu berinfak, sehingga kamu memberikan apa-apa yang kamu miliki, baik harta, baik umur, baik kesehatan, baik jabatan dan semuanya, apa-apa yang kamu miliki, mimma tuhibbun,
apa yang menjadi kamu gemari, apa yang menjadi kamu sukai. Wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu berikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Talhah Al-Ansari memiliki kebun yang indah luar biasa, kebun yang luas di depan Masjid Nabawi. Sekarang kita setiap tahun kita pergi umrah, ada yang pergi umrah, ada yang haji dan lain sebagainya. Setiap saat kita pergi haji dan umrah, maka kita akan mendapati Masjid Nabawi. Dan di antara tanah Masjid Nabawi tersebut adalah infaknya Abu Talhah Al-Ansari. Ketika beliau mendengarkan ayat ini dan beliau berada di dalam kebun itu setiap harinya dan begitu gemarnya menikmatinya setiap pokok daripada kurma yang ada di dalam kebun tersebut, dan beliau senantiasa meminum air yang sangat jernih dari dalam kebun tersebut. Ketika beliau mendengarkan ayat ini, maka beliau datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara harta terbaik yang aku miliki adalah kebun korma di depan Masjid Nabawi. Maka aku ingin sekali mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasulullah, aku sedekahkan. Maka ketika itu Rasulullah berpesan, bagilah sebahagiannya untuk keluargamu dan bagilah sebahagiannya untuk umat muslimin. Dan Umar bin Khattab yang kita tahu sebagai khalifah kedua, yang dikenal dengan Al-Faruq, ketika itu juga mendengar ayat ini. Kemudian beliau teringat ada satu kebun yang beliau suka sekali dan beliau gemari sekali datang padanya, yaitu kebun di Khaybar. Dan Khaybar ini, kalau kita berada di Madinah, adalah tempat terbaik dan tempat yang paling sejuk berada di Madinah, tempat yang paling subur dan tempat yang paling indah berada di Madinah. Ketika itu Umar bin Khattab setiap sorenya suka sekali berjalan di kebun tersebut. Ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau teringat, inilah yang mungkin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Allah Subhanahu wa taala sedang menegurku, kata Umar, bahwa sesungguhnya bukti kecintaanku kepada Allah yaitu aku menafkahkan, aku menginfakkan, aku memberikan harta terbaik yang aku miliki. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan intinya daripada infak, sedekah, wakaf yang diberikan itu adalah untuk mensucikan dan membersihkan diri kita daripada materi dunia. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, kata Allah, dari harta-harta mereka, orang-orang muslimin, harta mereka, barang yang mereka miliki, sebahagian daripada harta mereka, khudh min amwalihim shadaqatan, sedekah atau zakat, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka dengan zakat yang mereka keluarkan itu akan membersihkan mereka dan akan menyucikan hati mereka. Maka ulama berillat bahwa sesungguhnya berhujjah, sesungguhnya sebab diwajibkannya sedekah itu, diwajibkannya zakat itu adalah untuk membersihkan dan untuk menyucikan jiwa-jiwa kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Islam kita kenal ada 4 jenis daripada sedekah. Yang pertama kita sebut dengan zakat. Zakat adalah
sebahagian harta kita, ada yang 2,5% apabila zakat profesi, zakat harta, zakat perdagangan dan lain sebagainya, 10% untuk zakat perkebunan yang tidak diairi sendiri, kemudian ternak 40 ekor ternak maka 1 yang dizakatkan, dan ini sifatnya wajib. Zakat hukumnya wajib. Dan Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ketika Rasulullah meninggal, ada beberapa orang muslimin yang diprovokasi oleh nabi-nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab dan lain sebagainya. Mereka enggan membayar zakat. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi mereka, yang memerintahkan mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Zakat hukumnya wajib untuk membersihkan harta kita, membersihkan diri kita dari segala kotoran serta nafsu tamak terhadap dunia. Yang kedua, infak. Infak adalah harta yang kita keluarkan untuk kebajikan semua. Harta yang kita keluarkan baik untuk istri kita, maka sebagian menyebutkan nafkah itu adalah untuk istri, anak, orang tua, itu kita sebut dengan nafkah. Itu yang diwajib kita berikan, infak yang wajib kita berikan kepada orang, terutama orang-orang yang berada di dalam naungan kita. Yang kedua, kepada kaum muslimin. Sedangkan sedekah itu adalah harta yang kita keluarkan baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Maka ilmu bisa jadi disebut dengan sedekah. Amal jariah, kita membantu orang lain, juga disebut dengan sedekah dan lain sebagainya. Maka sedekah, sebagian para ulama menyebutkan bisa jadi dalam bentuk harta, bisa jadi dalam bentuk non harta atau kebajikan. Dan yang terakhir adalah wakaf. Wakaf adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, dan harta itu mesti tetap dan tidak boleh berkurang jumlahnya. Seperti kita mewakafkan harta kita untuk masjid ini, dibuatlah masjid, kamar mandi, dibuatlah tempat sholat dan lain sebagainya, yang insya Allah dipakai oleh kaum muslimin dan akan tidak pernah habis sampailah nanti pada masanya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita senantiasa mengeluarkan harta kita di jalan Allah, agar pertama kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena sifat orang yang dekat dengan Allah, mereka adalah orang yang senantiasa memberi dan menyerahkan sebahagian, ataupun bisa jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menyerahkan semua hartanya di jalan Allah, atau Umar yang menyerahkan setengah hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kala ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita ini senantiasa dibisiki oleh syaitan, kita senantiasa diimingi oleh syaitan. Hidup manusia ini memang dilema antara dua bisikan, lummatus syayatin wa lummatul malaika. Ketika kita kuat dibisiki oleh para malaikat, maka kita akan menjadi orang baik yang gemar beribadah, gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar membantu orang lain. Tetapi ketika bisikan syaitan yang datang kepada kita, maka kegemaran kita adalah menghabiskan harta kita untuk perkara-perkara yang mungkin tidaklah bermanfaat untuk hati dan jiwa kita. Kita sibuk dengan berbelanja, kita sibuk dengan menghabiskan harta kita. Dapat THR, kita lupakan bahwa sebahagian daripada harta yang kita dapat itu ada hak anak yatim, fakir miskin, orang terlantar dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah kehebatan Rasulullah ketika membangun peradaban. Kehebatan Rasulullah ketika membangun sahabat. Beliau sangat luar biasa membangun mentalitas sahabat menjadi mentalitas yang punya nilai kepedulian yang tinggi, punya rasa empati yang besar.
punya rasa kebersamaan yang besar. Maka ketika peristiwa hijrah, yaitu peristiwa di mana sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang dilakukan Rasulullah adalah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka sering berbagi. Maka kenapa disebut Al-Ansar? Al-Ansar karena mereka suka sekali menolong orang lain. Al-Ansar dari kalimat nas, pertolongan. Iza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah. Maka mereka disebut dengan Al-Ansar karena kegemaran mereka di dalam membantu dan memberikan pertolongan orang lain. Dan di antara kegemaran para sahabat adalah memberi makan orang lain, terutama di bulan puasa, terutama berbuka, sahur dan lain sebagainya. Karena luar biasa pahala orang yang memberi makan berbuka orang lain, kata Allah, maka mereka akan diberikan pahala, tetapi pahala orang yang berbuka tersebut tidak dikurangi sama sekali. Orang yang memberikan makan orang berbuka, maka dia akan diberikan pahala sama dengan orang yang berpuasa, dan tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan yang nilainya sungguh berlipat ganda, yang keutamaannya sungguh luar biasa. Apalagi di 10 malam terakhir, yang malam yang terbaik, apalagi dilakukan di malam Lailatul Qadar, maka dia akan menjadi pahala yang sungguh luar biasa. Orang yang beramal di 10 malam terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar, maka ketika dia memberikan makan, ketika dia menyedekahkan, ketika dia memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka sama dia memberikan berbuka sebanyak 83 tahun, 1000 bulan. Satu kali dia memberikan berbuka sama dia memberikan berbuka selama 1000 bulan. Subhanallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita senantiasa mengejar pahala-pahala Allah, kita senantiasa mengejar daripada keutamaan-keutamaan Allah, terutama sedekah di akhir bulan. Dan Allah, ketika Allah bercerita tentang sedekah, berbeda ketika Allah cerita tentang melakukan perbuatan baik. Seorang yang melakukan perbuatan baik, biasanya Allah sebut lipatannya 10 kali. Mislu ashri amthaliha. Umpamanya kita melakukan pertolongan kepada orang lain, membantu orang lain, maka Allah menyebutkan pahalanya adalah 10 kali lipat. Tetapi ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah, maka Allah menyebutkan pahalanya 700 kali lipat. Subhanallah. Maka inilah keutamaan-keutamaan sedekah, dan merupakan ciri khas orang-orang Islam dan orang-orang mukmin dari zaman Rasulullah sampai kita sekarang. Maka ada satu kegemaran yang senantiasa dimiliki oleh orang-orang Quraisy, itu mereka adalah gemar memberikan makan tamu-tamu Allah yang datang berkunjung ke Masjidil Haram. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, kita minta dengan kemuliaan Ramadan ini, kita dibukakan hati kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang gemar untuk memberi dan gemar untuk berbagi dengan sesama, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri khas orang yang bertakwa, ciri khas orang yang baik adalah dengan apa-apa yang telah Allah rezekikan dan berikan kepadanya, dia senantiasa menginfakkannya di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, demi masa, demi waktu, demi kesehatan, demi harta yang kita miliki, innal insana lafi khusr. Manusia itu senantiasa berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, orang yang melaksanakan amal saleh, senantiasa berbuat kebajikan, senantiasa menolong orang lain. Ketika dia punya ilmu, dia sedekahkan ilmunya. Ketika dia punya umur, dia sedekahkan umurnya. Ketika dia punya kesehatan, dia berikan untuk memberikan pertolongan orang lain. Ketika dia punya harta, dia senantiasa menginfakkan harta-harta terbaik yang dia miliki. Dan sebaik di bulan puasa, amalan terbaik adalah memberikan makan orang yang berpuasa. Insya Allah masjid kita ini, Masjid Taqwa ini, setiap harinya tidak kurang 100 porsi, bahkan lebih. Kita memberikan berbukaan kepada orang-orang yang berbuka di masjid ini. Dan insya Allah pahalanya akan mengalir buat diri kita, buat keluarga kita, buat kakek-kakek kita, orang tua kita, kaum kerabat kita yang telah mendahului kita. Maka insya Allah di antara amalan yang tidak terputus nilainya adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir, sedekah yang dikeluarkan baik oleh orang tuanya ataupun oleh anaknya. Harta yang kita miliki adalah milik orang tua. Ketika kita sedekahkan harta kita, maka sesungguhnya kita telah menolong orang tua kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang disebut oleh Allah sebagai amal terbaik, amal salihat. Jadi orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang senantiasa melakukan amal saleh, bersedekah di jalan Allah, membantu agama Allah, senantiasa mengaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Senantiasa kita mengingatkan saudara-saudara kita dalam kebenaran dan di dalam kesabaran untuk senantiasa menguatkan amal ibadahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah amarakum bi amri bada fi min nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa iyyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala azza wa jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا الله. اللهم انصر المجاهدين في بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن مما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.